Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang kami muliakan, semoga kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua, dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul khutbah kita siang ini kita beri tema 3 syarat agar meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kata Rasulullah, setiap manusia itu pasti ingin bahagia, siapapun dia, mau dia yang tinggal di gedung lantai 5 atau yang tinggal di kaki 5, mau dia seorang rakyat biasa ataupun pejabat, gubernur dia atau hari ini pedagang bubur, mau dia bupati atau tukang roti, mau dia seorang camat ataupun pedagang tomat, ditanyakan kepada kita hari ini pasti ingin bahagia. Lalu bagaimana cara menggapai kebahagiaan itu? 3 syaratnya kata Rasulullah. Yang pertama, qalbun syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Dapat gaji 3 juta, bersyukurlah. Karena mungkin ada orang yang gajinya di bawah dari kita yang 3 juta. Dapat pekerjaan setiap hari, walaupun berat kita rasakan, syukurilah. Karena banyak orang hari ini luntang lantung mencari pekerjaan ke sana dan kemari, belum juga dapat. Hari ini kita mendapatkan keluarga kecil, bahagia, maka syukurilah. Karena ada orang yang hari ini ketika dia ingin berkeluarga, ternyata belum juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya anak, syukurilah. Karena ada orang yang sudah menikah 20-an tahun, tapi Allah belum menganugerahkan anak kepadanya. Maka sederhana ternyata yang pertama, hati yang senantiasa bersyukur akan membuat kita bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia.
Jangan pernah memandang sesuatu itu selalu ke atas. Maka kata Nabi berpesan, tengoklah sesuatu itu ke bawah. Kalau hari ini kita punya mobil, tengok orang yang hari ini masih punya kendaraan roda 2. Syukuri. Kita yang hari ini punya kendaraan roda 2, syukuri. Karena ada orang yang masih menggunakan sepeda kemana-mana. Kita yang masih punya sepeda hari ini syukuri. Dengan sepeda kita masih bisa kemana-mana. Ada orang yang hari ini masih berjalan kaki. Berat langkah kakinya. Hampir kalau melangkah 20 kilo hari ini, takkan sanggup lagi dia berjalan. Kita yang hari ini masih punya kaki untuk berjalan, syukuri. Karena ada orang yang hari ini sudah menggunakan, sudah menggunakan kursi roda untuk berjalan. Karena apa? Tak sanggup lagi untuk berjalan jauh. Yang pakai kursi roda pun bersyukurlah. Karena masih bisa berjalan kemana-mana dengan kursi rodanya. Karena ada orang hari ini yang sudah lumpuh terbaring di tempat tidurnya. Yang ada di tempat tidur pun bersyukur. Karena dia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat atas kesalahan yang dia lakukan. Karena kawannya sudah lama meninggal dunia. Maka orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah, di hatinya akan tertanam. Setiap kali Allah berikan segala sesuatu kepadanya, dia syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kaum muslimin, Allah tak pernah ingkar janji. Bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur, akan aku tambah nikmat bagi mereka. Hari ini kenapa banyak kita tengok orang hari ini susah, galau dalam hidup dan kehidupannya? Karena hari ini banyak orang yang kurang bersyukur. Ingin menengok sesuatu itu ke atas terus. Ada kawan beli mobil, risau dia kalau tak bisa pula beli mobil. Bahkan apa yang terjadi, harus melakukan tindakan yang akan merusak dalam pikirannya. Pinjollah pinjaman online. Yang sebenarnya ringan meminjamnya, berat untuk membayarnya. Maka jangan sampai besar pula pasak daripada tiang, kata orang. Sehingga ini yang membuat hati kita menjadi tak tentram. Seakan-akan orang tuh mengejar kita terus. Untuk apa? Untuk meminta kembali hutang piutang yang kita lakukan kepadanya. Nampak orang dari jauh kita sudah risau. Nampak mobil orang kita sudah risau. Kenapa? Tak tenang hidup kita. Karena hati tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana agar hidup kita bahagia? Kata Rasulullah, lisanan zakiran. Maka lisan setelah hati bersyukur, lisan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah. Hati ini bisa tenang diawali dengan lisan yang selalu menyebut dan mengucap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang paling suci di dunia ini, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka orang yang hari ini lisannya dibasahi dengan selalu berzikir kepada Allah, tersandung dia akan mengucapkan ucapan kalimat thayyibah dibandingkan dia mengucapkan perkataan-perkataan yang akan merusak dirinya sendiri. Melihat kebesaran Allah, Masya Allah. Melihat sesuatu yang indah, subhanallah. Ketika melihat kebesaran Allah, boleh juga dia ucapkan Allahu Akbar. Ketika dia mendapatkan musibah, dia akan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka semua aktivitasnya tidak terlepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia akan diberikan oleh Allah. Apa janji Allah ketika orang yang rajin berzikir setiap hari kepadanya? Ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Siapa yang berzikir untuk mengingatku, kata Allah, hati mereka akan menjadi tenang. Sekaya apapun hidup hari ini, kalau hati tak tenang, yakinlah tidak akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tak bisa dinilai dengan uang. Kebahagiaan itu tak bisa dinilai dengan harta. Tapi ketenangan jiwa, itulah kebahagiaan yang hakiki yang kita rasakan
kalau kita mendapatkan ketenangan dari Allah. Bagaimana caranya? Rajinlah mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir kepada Allah. Kerjakan solat, karena solat itu adalah salah satu bentuk zikir. Mulai dari kita niat sampai ke salam, semuanya adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita perbanyak pula berzikir selesai kita melaksanakan solat. 24 jam hidup kita di dunia ini diberikan oleh Allah. Jangan pernah lepas lisan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah solat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kalau ingin bahagia di dunia ini, syarat yang ketiga kata Nabi, wa zaujan salihah, istri yang solihah. Bapak dan saudaraku kaum muslimin, ketika hari ini kita memiliki istri yang soleh dan solehah, tentu ini adalah sesuatu kebahagiaan. Siapa istri yang solehah itu? Yang pertama syaratnya dia beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Yang kedua adalah dia taat kepada suaminya, berbuat baik kepada suaminya. Maka ketika ini ada pada diri kita, bahagia hidup kita. Ketika kita pergi meninggalkan rumah, dia mendoakan kita. Ya Allah, suamiku yang pergi bekerja mencari nafkah, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Sehatkan dia ya Allah. Berikan dia rezeki yang halal ya Allah. Maka itulah istri yang solehah. Meninggalkan tempat kita hari ini, kita didoakan oleh istri kita. Ini bentuk istri yang solehah. Tenang jiwa kita, tentram jiwa kita. Tidak takut kita meninggalkan rumah. Kenapa? Kita sudah dijamin oleh Allah ketika istri yang solehah tadi akan membawa ketentraman dalam jiwa kita. Tapi ingat kaum muslimin, istri solehah itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Tentu dari kita sebagai suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kalaulah hari ini kita tidak sholat sebagai suami, bagaimana istri menjadi istri yang solehah? Kita tidak sholat. Bapak dan saudaraku kaum muslimin, ketika bapak membangunkan istri untuk sholat, maka Allah berikan pahala satu untuk bapak. Kenapa? Memang Allah menyuruh kita ketika menjadi pemimpin akan diminta pertanggungjawaban besok di akhirat. Tapi ketika istri kita hari ini yang membangunkan kita sholat subuh, maka dia akan mendapatkan 2 balasan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tak berkewajiban untuk membangunkan kita ketika disuruh sholat. Tapi ketika dia menjadi istri yang solehah, dibangunkannya kita, maka 2 pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kaum muslimin, tidak akan bisa istri itu solehah kalau suami tidak menunjukkan dedikasi yang baik kepada istrinya, tidak mencontohkan kepada istrinya yang baik, maka tidak akan bisa rumah tangga menjadi rumah tangga yang baik. Kitalah sebagai pemimpin yang harus menjadikan istri kita menjadi istri yang solehah. Kalau ini kita mampu melakukannya, bahagia. Karena Nabi menyebutkan dalam hadisnya, nawwir, apa kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa hari ini rumah tangganya disinari, diterangi dengan bacaan Al-Quran dan mengerjakan sholat berjamaah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد صل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.